Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustisi Zakiyah, Stambuk B1B118317. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluoleo. Saya akan menjelaskan bab 4 yang berjudul Teori dan Konsep Organisasi, Kedudukan Manusia dalam Organisasi. Teori dan konsep organisasi. Yang pertama, pengertian organisasi dan pengorganisasian. Organisasi merupakan alat dan wadah atau tempat manajer melakukan kegiatan-kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lain halnya pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi organisasi dari manajemen dan ditempatkan sebagai fungsi kedua setelah perencanaan atau planning. Stephen O. Robbins memberikan rumusan pengertian organisasi sebagai berikut. An organization is a consequently coordinated social entity with a relatively identifiable boundary that function on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goals. Selanjutnya, ciri-ciri atau karakteristik organisasi. Edgar Haschen, seorang psikolog keorganisasian terkemuka, berpendapat bahwa semua organisasi memiliki 4 macam ciri atau karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi upaya. Yang kedua, tujuan umum bersama. Yang ketiga, pembagian kerja. Dan yang keempat, hierarki otoritas. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu unsur-unsur organisasi. Unsur-unsur organisasi yang pertama yaitu manusia. Yang kedua, tempat kedudukan. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, pekerjaan. Yang kelima, struktur. Yang keenam, teknologi. Dan yang terakhir yaitu lingkungan. Selanjutnya, poin yang keempat, prinsip, fungsi, dan manfaat organisasi. Yang pertama, tujuan organisasi. Yang kedua, kesatuan tujuan. Yang ketiga, kesatuan perintah. Yang keempat, rentang kendali. Yang kelima, pendelegasian wewenang. Yang keenam, keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketujuh, tanggung jawab. Yang kedelapan, pembagian kerja. Yang kesembilan, penempatan personalia. Yang kesepuluh, jenjang berangkai. Yang kesebelas, efisiensi. Yang kedua belas, kesinambungan. Dan yang terakhir, koordinasi. Selanjutnya, poin B, perkembangan teori dan konsep organisasi. Yang pertama, masa praktik awal. Ada 3 nama penting yang mempunyai pengaruh besar dalam menentukan arah dan batasan dari perilaku organisasi. Mereka adalah Adam Smith, Charles Babbage, dan Robert Owen. Yang kedua, masa klasik. Masa klasik berlangsung tahun 1900 sampai 1930. Selama periode ini, untuk pertama kali teori-teori manajemen secara umum mulai dikembangkan. Frederick W. Taylor, Henry Fayol, Max Weber, Marie Panther Follett, dan Chester Bernard telah meletakkan dasar praktik-praktik manajemen saat ini. Yang ketiga, gerakan hubungan kemanusiaan. Pada sejarah hubungan kemanusiaan ini, terdapat 3 kejadian yang memberikan kontribusi dalam penelaahan ilmu organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masa depresi. Yang kedua, gerakan serikat buruh. Dan yang terakhir, penemuan Hawthorne. Selanjutnya, poin C, bentuk-bentuk organisasi. 1. Berdasarkan tipe-tipe struktur organisasi. Yang pertama, organisasi dalam bentuk lini atau line organization. Yang kedua, organisasi dalam bentuk staff atau staff organization. Yang ketiga, organisasi dalam bentuk lini dan staff atau line and staff organization. Yang keempat, organisasi dalam bentuk fungsional. Dan yang terakhir, organisasi dalam bentuk panitia atau komit. Bentuk-bentuk organisasi yang kedua yaitu berdasarkan proses pembentukannya, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Bentuk-bentuk organisasi yang ketiga yaitu berdasarkan kaitan hubungannya dengan pemerintah. Yang pertama, organisasi resmi, dan yang kedua, organisasi tidak resmi. Selanjutnya, bentuk-bentuk organisasi yang keempat, yaitu berdasarkan skala atau ukuran besar kecilnya. Yang pertama, organisasi besar. Yang kedua, organisasi sedang atau menengah. Dan yang ketiga, organisasi kecil. Bentuk-bentuk organisasi yang kelima yaitu berdasarkan tujuannya, yaitu public organization dan business organization. Poin yang selanjutnya yaitu poin D, yaitu pentingnya manusia dalam organisasi. Pentingnya manusia dalam organisasi yaitu yang pertama, manusia sebagai pengendali organisasi. Yang kedua, manusia sebagai refleksi dalam organisasi.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.